Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas IM. Ada yang tahu ini apa? Nah, ini adalah karet rakstir ya, yang posisinya ada di bawah ini kemudi atau di dalam roda, nggak kelihatan kalau dari luar. Nah, ada beberapa kasus yang karet ini sobek, dan padahal fungsinya karet ini sangat penting karena untuk melindungi rak steering agar tidak terkena pasir ya dan kotoran. Nah, makanya teman-teman perlu ngecek secara rutin, apalagi usia mobil sudah 5 tahun ke atas ya, jadi perlu sering-sering dicek, jangan sampai ini sobek. Nah, kalau sudah terlanjur sobek begini, maka harus segera diganti. Nah, di video kali ini kita akan membuat dokumentasi ya, bagaimana cara mengganti karet rak steering yang begini. Ini yang sudah sobek, yang sudah begini, ini yang baru masih segelan. Simak video ini sampai akhir, jangan lupa like dan subscribe, nyalakan loncengnya bagi yang belum. Oke, langkah pertama adalah kita membongkar ban terlebih dahulu. Buka atau kendorkan bautnya terlebih dahulu, kemudian baru didongkrak. Copot baut sampai lepas. Sampai lepas. Nah, setelah kita membongkar ban, langkah berikutnya adalah kita melepas ball joint atau sambungan bola. Bisa dilihat di gambar di mana posisi ball joint. Nah, itu perlu kita lepas terlebih dahulu. Setelah itu kita baru melepas T-rod. Nah, antara sambungan T-rod dengan rak steer secara umum itu ada sebuah baut. Nah, itu perlu Anda tandai dengan cara apapun, dengan cara manual boleh atau pakai penggaris boleh. Intinya nanti posisi baut itu ketika mengembalikan harus pada posisi persis seperti semula sebelum dibongkar. Nah, karena untuk melepas karet boot steering kita harus melepas T-rod. Jadi nanti untuk mengembalikan T-rod kita harus presisi, harus persis seperti sebelum kita bongkar, dengan maksud dan tujuan agar nanti kita tidak perlu repot spuring ulang, atau agar kemudi tetap lurus ke depan, tidak belok kanan kiri setelah kita melakukan penggantian karet boot rak steering. Untuk karet ini, rak steer ini untuk kuda ya, saya ngomongnya kuda, kalau nggak tahu kalau mobil lain. Ini sama ukurannya, karena kemarin beli online ada perbedaan kiri dan kanan, tapi ternyata sama aja. Malah justru yang saya beli yang kiri yang beda itu tidak bisa dipasang, jadi bisa yang dipasang yang kanan semua, karena ukuran ininya, lingkar diameter ininya beda. Yang kanan ini besar, yang kiri juga sama besar, sementara yang kemarin kita beli online itu yang kiri kecil, malah nggak bisa dipasang. Untung kita beli kemarin 2E3 ya, jadi serep. Nah, teman-teman yang punya kendaraan atau mobil di atas 5 tahun sepertinya juga perlu sering-sering dicek ini ya. Ini adalah karet rak steer yang posisinya berada di sini ya, di bawah mesin. Kalau di model mobil-mobil mesin depan begini ya, jadi posisinya persis di bawah kemudi, di dekat ban. Nah, ini karet ini berfungsi untuk melindungi
rakstir ya, melindungi ini rakstir agar tidak terkena kotoran dan pasir. Jadi harus ada karet pelindungnya ini, walaupun ini harganya murah ya. Ini harganya mulai 40 ribuan sampai 200 ribuan tergantung merek ya, ori atau enggaknya. Ada banyak KW kayak gini. Namun yang ribet itu yang masang, jadi harus bongkar ban, kemudian bongkar ini mas, ini bongkar CV join ya, ball join ya, bongkar ball join, bongkar terot juga. Dan nanti harus, kalau masang harus presisi lagi, kalau enggak nanti perlu nyetel ulang malah repot. Jadi agar setirnya ya tidak belok ke kanan atau ke kiri sendiri. Jadi kan harus setelannya kanan kiri harus imbang. Ya, jadi saran saya sih sebenarnya kalau mau beli karet rakstir begini yang bagus sekalian, jadi biar nggak mindon gawe nih. Ini kemarin karena kita beli adanya ya ini tok, nggak ada alternatif lain. Jadi semoga nanti awet. Karena terakhir kemarin dipasang belum ada setengah tahun, kayaknya sudah sobek lagi ya. Ini harusnya standarnya kalau bagus ya bisa ya 5 tahun lebih lah harusnya. Tahunan ini harusnya. Karena dia fungsinya cuma melindungi, jadi tidak ada beban di sini. Jadi cuma molor, di posisinya molor, kemudian ketika ini ketekan jadi molor-molor begitu tak. Dan posisinya pun di bawah ya, jadi harusnya lebih aman ya. Kalau karetnya bagus bisa tahunan gantinya. Nah ini posisinya di sini. Nah ini karetnya. Ini kalau dia pas belok bisa posisi melar begini maksimal sampai mentok. Kalau belok lagi bisa begini mengkerut. Jadi memang ini karet fleksibel untuk melindungi posisi rakstir yang butuh pelumasan, yang harus bebas dari kotoran agar tidak lecet. Nah, ini molor gini, set. Nah ini kualitas karet ini menentukan keawetan. Ini semoga yang ini awet ya. Kita beli kemarin harga murah sih, cuma 30.000. Semoga saja awet, jangan sampai nanti baru beberapa bulan sudah sobek lagi. Jadi aliran bocor Mas. Baik, jadi saya ulangi lagi langkah-langkahnya. Setelah kita membongkar ban, kemudian kita melepas ball joint dari ini ya, dari tempatnya. Setelah itu kita melepas tirot dan kemudian mengasih tanda baut tirot agar nanti bisa mengembalikan persis seperti semula. Kemudian setelah itu kita baru bisa melepas karet boot rakstirnya. Nah setelah karet boot yang rusak ini kita lepas, kemudian kita pasang, kita ganti dengan yang baru. Untuk memasangnya hanya perlu menggunakan tali tis ya, tali tis, atau monggo mau digunakan kawat juga bisa, tergantung kebutuhan. Tapi yang kita pakai adalah tali tis untuk mengunci karetnya agar tidak lepas dari dudukannya. Kemudian di unit kita ini kita ganti dua-duanya, kanan kiri kita ganti semua agar tujuannya lebih awet. Jadi yang lama juga kita ganti. Setelah karet terpasang baru kita kembalikan tirotnya, kita kembalikan ball joint,
kemudian kita kembalikan ke posisi semula, ban bisa dipasang lagi. Secara sederhana prosesnya begitu, cuma memang dalam pengerjaan kita harus ya menggunakan tenaga, menggunakan skill, harus ngolong di bawah mobil, dan itu tidak semua orang sanggup dan mau melakukan. Ini sekalian mumpung bongkar-bongkar, sekalian juga dicek kondisi air aki ya. Jadi kalau teman-teman masih menggunakan aki dengan model cairan begini, bukan aki kering ya, jadi harus perlu sering-sering cek kondisi air akinya, jangan sampai melewati batas ini bawah ya. Karena kalau nanti ini lower level ya, jadi kalau nanti sampai melewati ini, itu akan menyebabkan elemen akinya rusak ya. Jadi dicek air akinya, kalau kurang ditambahkan. Nambahkannya sedikit aja sampai sini, jangan terlalu penuh juga, nanti kalau terlalu penuh malah meludak ya. Manut ini aja. Ini kebetulan kondisi airnya agak berkurang ya di posisi lower level, jadi kita jok sekalian. Kita buka dulu semuanya, kemudian kita jok. Oke teman-teman, begitu videonya, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman mau mengerjakan sendiri, tadi sudah kita jelaskan step-stepnya. Jadi pertama kita bongkar bannya terlebih dahulu, kemudian kita pasang karetnya ya. Secara sederhana seperti itu, namun prakteknya memang tidak sesimpel yang saya sebutkan. Jadi kalau teman-teman nggak mau ribet, tinggal datang saja ke bengkel, minta bantuan bengkel untuk memasangkan karet rak steering ya. Harga karetnya murah, cuma cara masangnya yang ribet ya. Jadi harga karetnya itu murah, cuma masangnya itu kalau kita nggak terbiasa ya ribet juga dan rekoso. Jadi lebih baik kalau belum terbiasa kita minta bantuan bengkel saja untuk memasangkan. Begitu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.